Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Arada ma fil millah salatu wa salaman da'iman bidawa min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai rezeki yang banyak, melimpah dan berkah, serta selamat dari segala mara bahaya, baik kita serta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, ya, mumpung malam Jumat, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan, kisah nyata, kisah hantu. Kisah ini bukan omong kosong, bukan cerita-cerita bohong, tapi kisah nyata yang dicatat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya bertajuk Akhbarul Jan, hadis-hadis tentang jin. Jadi hantu, jin adalah hal yang nyata, bukan isapan jempol, namun gaib alias tidak kasat mata. Sebagian ulama mengatakan bahwa di dunia ini manusia tidak bisa melihat jin. Sebaliknya, jin bisa melihat manusia. Tapi nanti kelak di akhirat keadaannya terbalik. Manusia bisa melihat jin dan jin alias hantu tidak bisa melihat kita. Namun begitu di dunia sesekali jin menampakkan diri kepada manusia dan biasanya tidak dalam wujud aslinya. Kebanyakan jin menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk ular dan kalajengking. Itu yang kebanyakan. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati bila melihat ular masuk di dalam rumah. Jangan langsung dibunuh, tapi usirlah sampai 3 kali. Jadi kalau ada ular masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Takutnya itu adalah jin. Tapi usir sampai 3 kali. Kalau diusir sampai 3 kali keluar, maka itu berarti jin. Kalau sudah 3 kali diusir tetapi tidak keluar, maka boleh dibunuh. Bisa jadi itu adalah ular beneran atau jelmaan jin kafir. Ya, itu tips dari para alim ulama dan salafus soleh. Kisah mengerikan, kisah tentang rumah hantu ya. Tentang rumah hantu ini dikisahkan oleh para sahabat, ya, para sahabat, dan dicatat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Akhbarul Jan. Ini tentang sebuah rumah angker, rumah paling angker di negeri Arab sana ya, mungkin di Timur Tengah, tepatnya di negeri Syam, Jordania. Nah, kisahnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Ibnu Aqil. Syekh Ibnu Aqil menceritakan ya, ini yang cerita ini para imam hadis, para ulama ahli hadis. Imam Ibnu Aqil menyebutkan fil futuni di dalam kitab-kitabnya. Qala indana
dulu di dekat kami, ya beliau ini di negeri Syam. Karena indana darun, dulu di dekat lingkungan kami ada sebuah rumah. Kullama sakanha nasun. Setiap kali rumah itu dihuni oleh orang, setiap kali ditempati oleh orang, asbahu mauta, maka mereka akan mati. Jadi dulu di dekat sana, di dekat rumah Syekh Ibnu Aqil ini ada rumah yang sangat angker. Apabila orang menempati rumah itu dan menginap, maka pagi harinya pasti meninggal dunia. Subhanallah. Faja'a maratan rajulun magusun. Suatu kali datanglah seorang laki-laki dari suatu daerah Magus mungkin ya. Faktaroha. Laki-laki ini nekat. Dia menyewa rumah angker itu. Suatu saat ada orang dari luar daerah. Mungkin dia tidak tahu kalau rumah itu angker. Lalu dia nekat menyewa rumah itu. Fabata biha. Maka ia pun mulai nginep, tinggal di rumah itu semalam. Wa asbaha salima. Anehnya kali ini dia selamat. Biasanya orang kalau tinggal di rumah itu malam menginap, pagi hari langsung meninggal dunia. Tapi kali ini lelaki ini selamat. Fa'ajabal jiron. Maka para tetangga merasa takjub, heran, kagum. Fa'aqama muddatan. Lantas laki-laki itu mukim, tinggal di rumah itu selama beberapa waktu dan selamat. Summa intaqala, tapi tak lama kemudian ia pun akhirnya pindah. Fasuila, maka dengan penasaran, rasa penasaran, para tetangga bertanya, apa resep dia selamat dari rumah yang sangat angker itu. Faqala, maka laki-laki itu pun cerita. Lama bintu biha, tatkala aku menginap di rumah itu, sholaitul isya, aku terlebih dulu mengerjakan sholat isya. Wa qara'tu syai'an minal Qur'an, dan aku membaca sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an. Faidan, tiba-tiba sabun, muncullah seorang pemuda, sosok pemuda. Tiba-tiba muncul sosok pemuda. Qad sa'ida minal bi'ri. Dia keluar dari sumur rumah itu. Dari tiba-tiba di rumah itu ada sumur ya, ada sumur tua. Keluar dari dalam sumur itu sosok anak muda. Fasalama alayya. Pemuda itu mengucapkan salam kepadaku. Fahubtu, aku pun ketakutan. Jadi sosok pemuda itu keluar dari dalam sumur kemudian mengucapkan salam kepada lelaki itu. Ia ketakutan. Faqala, tetapi pemuda yang keluar dari sumur itu berkata, la ba'sa alaika. Tenang, tenang. Kamu tidak akan apa-apa. Kamu tidak akan diganggu. Alimni syai'an minal Qur'an. Ajari aku membaca Al-Quran, kata sosok pemuda dari sumur alias jin ya. Jadi sosok anak muda yang keluar dari dalam sumur itu adalah jin. Dia minta diajari bacaan Al-Quran. Fasaratu u'allimuhu, maka aku pun mulai mengajarinya membaca Al-Quran. Summa qultu, aku pun kemudian bertanya kepadanya, perihal kenapa rumah ini sangat angker. Kaifa hadisuha, apa yang terjadi dengan rumah ini sehingga rumah ini angker. Setiap orang yang tinggal pasti mati. Qala, maka pemuda itu pun berkata, nahnu jinnun muslimuna, kami adalah jin muslim.
Naqra'u wa nusalli, kami baca Quran dan kami sholat. Wa hadhihi dar, dan rumah ini yakdariha illal fusaq. Dulu yang menyewa rumah ini adalah orang-orang fasik kebanyakan. Orang-orang fasik, ahli maksiat, pendosa yang nyewa rumah ini. Fayazdami'una 'alal khomri. Mereka biasanya berpesta minum khamr di dalam rumah ini. Fanahnaquhum, maka kami pun mencekik mereka sehingga mereka pun akhirnya mati. Qultu fil laili ahabuka. Kemudian lelaki yang nyewa rumah itu berkata kepada si jin tadi, aku takut kepadamu kalau malam. Ji bin nahari, sebaiknya kamu kalau ingin belajar Al-Quran, datanglah kepadaku pada siang hari. Nah, ini kisahnya sangat panjang, ya mungkin di lain waktu kita lanjutkan ya. Walhasil, akhirnya lelaki yang nyewa rumah tadi itu mengajari jin tadi membaca Al-Quran. Ya, jin bersama keluarganya, teman-temannya dan kerabatnya yang menghuni rumah itu. Dan tak lama kemudian lelaki itu pun akhirnya pergi, ya, tidak memperpanjang sewa rumahnya, pergi dari rumah itu dan pindah ke tempat yang lain. Ya, walhasil intinya kisah ini adalah valid dan membuktikan bahwa jin itu hantu memang ada. Demikian dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.